Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 4386, Api Meletus. Area api di Pondok Pedang Tibet tidak cukup dalam untuk melihat dasarnya. Semakin dalam Anda masuk, semakin kuat kekuatan apinya. Bahkan seni bela diri di ranah Tai Daoguo tidak berani masuk jauh ke area api dengan mudah. Menurut legenda, area api yang dalam dan tak berdasar ini terhubung dengan 18 lapisan neraka di Hades, jadi ada pepatah 18 lapisan area api. Dari zaman kuno hingga sekarang, tidak ada prajurit di Sekte Iblis Abadi yang benar-benar dapat pergi ke ujung medan api. Ada juga banyak prajurit yang menganggap area api sebagai tempat pengalaman dan ingin masuk jauh untuk melihat apa yang ada di ujung medan api, tetapi tanpa kecuali, mereka semua dibakar menjadi abu oleh medan api. Kakak seperguruan, apakah kita dalam bahaya? Apakah harta karun perlindungan api yang diberikan oleh aliansi dapat menahan api di sini? Perjalanan kita bukan untuk menjelajahi ujung zona api, tetapi untuk membangkitkan roh api, dan membiarkan zona api meletus lagi. Apakah roh api benar-benar ada? Roh api memang ada di area api, tetapi pada tahun-tahun awal, karena tidak ada pemilik di Pondok Pedang Tibet dan tidak ada yang bertanggung jawab atas roh api di area api, klan mengatur susunan untuk membiarkan roh api tertidur lelap. Ketika roh api tertidur, medan api akan damai. Begitu roh api bangun dan diserang dan dirangsang, area api akan menyembur lagi. Ketika area api menyembur, jika King Luo tidak dapat mengendalikan area api, wakil pemimpin Wu akan melapor kepada Zongmen, mengatakan bahwa King Luo tidak dapat mengendalikan area api dan tidak dapat menjadi penguasa baru Pondok Pedang Tibet, jadi dia dapat turun tahta King Luo dan melepaskan bakatnya. Langkah wakil pemimpin Wu benar-benar brilian. Biarkan King Luo mengambil inisiatif untuk menyerahkan Pondok Pedang Tibet. Itulah kodratnya. Bagaimana kita bisa membandingkan kebijaksanaan wakil pemimpin Wu? Berhenti bicara omong kosong, keluarkan kompas, kunci arah roh api, dan bangunkan roh api, kita akan segera pergi. Lin Bai dan Zhou Xi menutup telepon, Liu Jiangshui dan Liu Anan tidak ada hubungannya, jadi mereka bermain dengan Ling Yu di tepi Danau Wang Yue. Tetapi apapun yang dilakukan para suster, ikan roh akan terlepas dari jari-jari mereka. Air mata Liu An mengalir karena marah, dan Liu Jiangshui tidak bisa tertawa atau menangis. Itu adalah hari yang damai. Tiba-tiba, getaran hebat datang dari Pondok Pedang Tibet. Ketika Liu Jiangshui melihat ke belakang, ada asap tebal dan gelombang panas yang menyengat menyapu dari selatan Gunung Wuyuan, yang segera mengubah hutan pegunungan menjadi reruntuhan. Para arwah di Gunung Wuyuan menjerit dan berlarian. Seekor harimau besar berlari keluar dari Gunung Wuyuan dan berkata kepada Liu Jiangshui dengan ketakutan, "Gadis Liu Jiangshui, tolong beritahu Tuan bahwa area kebakaran telah meletus." Meskipun Liu Jiangshui tidak tahu persis apa yang sedang terjadi, dia bergegas ke ruang rahasia Lin Bai dan berteriak, "Tuan, Tuan, Tuan." Lin Bai Gang, yang sedang menyendiri, juga merasakan getaran hebat dari Pondok Pedang Tibet. Dia segera menghentikan pekerjaannya. Pada saat itu, dia mendengar teriakan Liu Jiangshui. Dia membuka matanya dan keluar dari ruang rahasia. Dia melihat Liu Jiang berdiri di pintu dengan salju di seluruh wajahnya. Gu Yuanshan berkata, "Apinya menyembur keluar," kata Liu Jiangshui. Gu Yuanshan bergegas ke Lin Bai dan merangkak di tanah. Lin Bai mendongak dan melihat puncak selatan Gunung Wuyuan. Langit dipenuhi asap tebal, dan gelombang api menyapu hutan. Ada apa? Gu Yuanshan berkata dengan tergesa-gesa, "Tuan, area kebakaran menyembur lagi. Jika Anda tidak menghentikannya, api di area api akan meledak, yang akan meratakan Pondok Pedang Tibet ke tanah, dan bahkan Sekte Iblis Abadi akan terlibat." "Baiklah, bagaimana api bisa menyembur?" Lin Bai bertanya dengan cemberut. "Tuan tidak tahu. Ketika tidak ada pemilik di pondok tempat pedang itu disembunyikan, area api akan menyembur dari waktu ke waktu. Alasannya adalah bahwa roh api di area api membuat gelombang. Ketika tidak ada pemilik di Pondok Pedang Tibet, orang-orang kuat klan meletakkan tangan mereka untuk menekan roh api, tetapi mereka tidak tahu mengapa roh api bangkit kembali dan segera membiarkan api menyembur keluar. Tuan, sebaiknya Anda menemukan cara. Jika tidak, tidak hanya rumah pedang yang akan rata dengan tanah. Jika api menyebar, aku khawatir Tuan akan dihukum oleh klan." Gu Yuanshan dengan cepat memberitahu Lin Bai tentang area kebakaran. Wajah Lin Bai tenggelam. Dia merasakan sesuatu yang aneh, tetapi dia tidak punya waktu untuk memikirkannya. Pedang kekaisaran terbang dan langsung menuju ke area kebakaran. "Salju Liu Jiang, bawa adikmu kembali. Jika aku tidak bisa mengendalikan api di area kebakaran, bangunkan Zhou Xi, dan segera mundur dari Pondok Pedang Tibet. Gunung Wuyuan, jaga baik-baik monster di Gunung Wuyuan,
dan jangan biarkan mereka berlarian sesuka hati, agar tidak menyinggung anggota klan kuat lainnya dan menderita bencana kepunahan. Suara Lin Bai jatuh dari langit, tetapi sosoknya sudah datang sebelum area kebakaran. Ledakan suara bumi berguncang dan gunung berguncang datang dari area kebakaran. Gelombang panas dan magma yang panas meluap dari lubang area kebakaran, dan api yang membara meraung dalam lubang itu. Yu Jian berdiri di udara. Lin Bai menggunakan kekuatan spiritualnya untuk melindungi tubuhnya, tetapi dia masih merasakan gelombang panas menyerang tubuhnya. Saya khawatir area api di sini dapat langsung membakar seorang prajurit yang telah memenangkan posisi teratas menjadi abu terbang. Benar-benar mengerikan. Roh api. Mata Lin Bai bersinar dan dia berpikir berulang-ulang. Dia segera melangkah keluar, dan pedang kekaisaran melesat ke domain api. Kekuatan spiritual berayun penuh untuk melindungi tubuh. Untungnya, Lin Bai juga melatih tubuh Tao 5 elemen ke tahap tengah, dan api di luar medan api tidak dapat membantu Lin Bai. Ini adalah pertama kalinya Lin Bai melangkah ke zona api. Berjalan ke pintu masuk area api, ada lorong sempit sekitar 100 meter panjangnya. Lin Bai Yu Jian terbang melewati lorong itu, dan penglihatan di depannya tiba-tiba menjadi cerah. Tampaknya dia telah melintasi perbatasan dan memasuki dunia lain. Area api tidak terbatas, dan tampaknya tidak memiliki lebar atau ujung. Di tengah kobaran api, Lin Bai mendongak dan melihat tidak ada pembatas di sekitarnya. Hanya ada api yang menyala, dan tidak ada yang lain. Ketika Lin Bai melangkah ke area kobaran api, dia merasakan ada kekuatan yang menyebar ke suatu arah. Kekuatan inilah yang mendorong kobaran api di area kobaran api keluar dari lubang. Lin Bai segera pergi dan langsung menuju ke area kobaran api. Tolong. Ketika Lin Bai berlari agak jauh, dia tiba-tiba mendengar suara seorang prajurit di depannya. Apakah ada orang di area kobaran api? Lin Bai melotot dan berseru. Setelah beberapa saat, Lin Bai melihat seorang pria yang telah terbakar hingga hitam, dan kulitnya mentah. Dia berlari ke arah Lin Bai dengan tergesa-gesa. Mata Lin Bai berkilat, dia mengangkat tangannya untuk menghentikannya, dan bertanya dengan suara dingin, "Siapa kamu?" Pria ini berada di akhir hidupnya. Di alam api, kekuatan spiritualnya terkuras dengan sangat cepat. Meskipun dia telah mencapai prestasi luar biasa dan telah mencapai tingkat 7 Daozun, dia telah disiksa oleh alam api pada tingkat yang lebih rendah, dan kekuatannya tidak dipertahankan sama sekali. Tolong aku. Pria itu melihat Lin Bai dan bergegas meminta bantuan. Apakah kamu seorang murid dari Sekte Iblis Abadi? Lin Bai berpikir bahwa pria ini adalah roh api. Melihat keinginannya untuk meminta bantuan, dia langsung menebak bahwa dia mungkin adalah murid dari Sekte Iblis Abadi. Jika kamu tidak memberitahuku asal-usulmu, aku tidak akan menyelamatkanmu. Pria itu berkata, aku adalah seorang prajurit dari Liga Hengsu. Tolong bantu aku, saudara seperguruan King Luo, tolong aku, bantu aku. Liga Hengsu. Hati Lin Bai tenggelam. Pada saat ini, dia sudah mengerti bahwa daerah kebakaran itu menyembur, dan benar-benar memiliki hubungan yang tidak terpisahkan dengan Liga Hengsu. Bab 4387 Monster. Saya seorang pendekar Liga Hengsu, adik seperguruan King Luo, tolong saya. Pendekar itu tidak tahu apa yang telah dideritanya di area kebakaran itu. Ia terbakar menjadi hitam. Kekuatan spiritualnya cepat hilang dan ia tidak memiliki perlawanan. Jika Lin Bai meninggalkannya sendirian, ia akan terbakar menjadi abu dalam sekejap. Prajurit Liga Hengsu, apa yang kau lakukan di sini? Wajah Lin Bai tenggelam dan matanya sangat tajam. Kami. Adik seperguruan King Luo, bisakah kau membantuku? Api di sini terlalu kuat untuk kulawan. Tentu saja, ia tahu bahwa jika ia mengatakan yang sebenarnya dan memberitahu Lin Bai bahwa mereka ada di sini untuk mengirimkan roh api ke Pondok Pedang Tibet, ia tidak akan menyelamatkannya. Kalau begitu kau bisa hidup dan mati di sini. Lin Bai melihat penampilan pria itu yang siap berbicara tetapi berhenti. Ia segera mencibir dan hendak pergi. Pria itu berteriak dengan penuh semangat, adik seperguruan King Luo, kita diperintahkan untuk melepaskan roh api. Aku katakan padamu, selamatkan aku. Mata Lin Bai berkata dengan dingin, kau benar-benar sedang bermain trik. Aku bilang daerah api bumi yang bagus, selama bertahun-tahun tidak pernah ada masalah. Mengapa dalam kurun waktu ini akan muncul tanda-tanda roh api bangun? Ternyata Liga Hengsu sedang bermain trik di balik layar. Pria itu berkata dengan penuh semangat, wakil ketua Wu yang menyuruh kita untuk datang dan membuka segel roh api, dan menyerang roh api, sehingga roh api dapat membalikkan daerah api. Ketika kau tidak dapat mengendalikan daerah api,
wakil ketua Wu akan melapor ke klan, mengatakan bahwa kau tidak dapat mengelola pondok pedang Tibet, sehingga memaksamu untuk menyerahkan pondok pedang Tibet. Adik seperguruan King Luo, aku sudah katakan padamu, tolong aku, tolong selamatkan hidupku. Mata Lin Bai berbinar dan dia meletakkan satu tangan di bahu pria ini. Lin Bai benar-benar ingin membunuhnya dengan satu tangan di dalam hatinya, tetapi Lin Bai tidak dapat melakukannya. Jika dia membunuh orang ini dengan cara ini, tidak ada yang bisa bersaksi untuknya. Setelah menimbangnya berulang kali, Lin Bai memukuli orang itu dan mendarat di lorong di pintu masuk area api, dan kekuatan spiritualnya berubah menjadi segel untuk memblokir ramuannya. Dao Guo, dengan tubuh Daozun dan kultivasimu, kamu dapat tinggal di area api selama setengah bulan. Setelah setengah bulan, jika kamu bersedia menuduh Liga Hengzu atas apa yang telah kulakukan, aku akan membiarkanmu hidup. Jika tidak, aku akan membiarkanmu hidup. Ya, maka kamu akan mati dalam api. Pokoknya, kamu harus mengerti saat ini bahwa wakil pemimpin Wu mengirimmu untuk membuka segel roh api. Kamu tidak bermaksud membiarkanmu kembali hidup-hidup. Bagaimana memilih, kamu harus mempertimbangkannya sendiri. Setelah menyegel orang itu di saluran api, Lin Bai berbalik dan langsung menuju ke arah roh api. Saat ini, area api akan segera menyembur. Tugas yang mendesak adalah menyelesaikan roh api yang gelisah di area api. Jika tidak, tidak hanya pondok pedang yang akan hancur, tetapi juga sekte iblis abadi akan terpengaruh. Seperti yang dikatakan Lin Bai, dia adalah seorang praktisi Daozun. Bahkan jika dantiannya disegel, kekuatan fisiknya masih ada. Pada saat ini, dia tidak berada di area api, dan dapat bertahan hidup setidaknya selama setengah bulan. Ah, api yang membakar tubuh, dan teriakan melengking pria itu bergema di area api. Dia merasa sangat menyesal bahwa dia seharusnya tidak dihasut oleh wakil pemimpin Wu, dan bahwa dia seharusnya serakah terhadap harta dan ramuan yang dijanjikan wakil pemimpin Wu untuk diberikan setelah menyelesaikan tugas. Jika tidak, bagaimana dia bisa berakhir seperti itu? Prajurit lain yang mengikutinya ke area api telah mati di tangan roh api. Jika dia tidak bertemu Lin Bai, dia tidak akan bisa terbang keluar dari area api dan akan terbakar menjadi abu oleh api. Lin Bai Yujian terbang maju. Di area api yang luas, hanya ada api tak berujung yang menyala, tetapi tidak ada tanda-tanda makhluk hidup apapun. Raungan. Tiba-tiba, gelombang panas melonjak di depan pedang terbang Lin Bai, yang membuat Lin Bai gemetar hebat dan hampir jatuh dari pedang terbang. Ini. Dengan gelombang api bertiup, Lin Bai berdiri di atas pedang terbang dan mendongak. Ada sosok besar di lautan api yang tak terbatas. Kepala lembu itu tingginya 100 kaki, dan lapisan tanah yang terbakar menempel di kulitnya. Magma yang mengalir di dalam retakan tanah itu bisa terlihat. Di kepala itu, sepasang mata yang marah menatap ke depan, memegang pedang api panjang di tangannya. Monster berkepala sapi itu menyeret pedang api panjang dan keluar dari area api. Dengan setiap langkah, api itu bergetar dan memercikkan sepotong magma. Saat dia mendekati Lin Bai perlahan, Lin Bai merasakan bahwa kekuatan api yang terpancar darinya dapat dengan cepat menguras kekuatan spiritual di tubuh Lin Bai. Api pada roh api memiliki kemampuan aneh untuk melelehkan kekuatan spiritual di tubuh prajurit. Lin Bai dengan cepat mundur dari pedang kekaisaran, dan tidak terlihat seperti sedang melawan gading itu secara langsung. Namun monster itu tampaknya telah menemukan Lin Bai. Matanya tertuju pada tubuh Lin Bai. Dia meraung dan bergegas menuju Lin Bai. Pedang api itu menahan sepotong lava di tanah dan bergegas ke Lin Bai. Ketika dia bergegas ke Lin Bai, dia tiba-tiba mengangkat pedang api dan membantingnya ke bawah. Untungnya, kecepatan ilmu pedang Lin Bai sangat cepat. Begitu dia berbalik, Lin Bai dengan cepat mundur. Meski begitu, monster itu menebas dengan satu pedang, dan ki pedang membentang ribuan mil. Gelombang susulan menyebar ke kedua sisi. Lin Bai masih terluka oleh gelombang susulan, menyemburkan seteguk darah, dan bergegas membuka jarak lagi. Kekuatan monster ini setidaknya di puncak alam Daoshan. Pedang Lin Bai dengan cepat menghilang di depan roh api. Dia melihat pergerakan roh api dari jarak ribuan mil. Roh api tidak menemukan jejak Lin Bai di bidang penglihatan. Dia segera kembali tenang dan menyeret pedang api ke pintu keluar area api selangkah demi selangkah. Lin Bai mengikutinya sepanjang jalan sampai dia menemukan bahwa monster itu tidak jauh dari pintu keluar area api, dan kobaran api yang menyembur mulai membakar pegunungan Gunung Wuyuan, sepertinya dia ingin keluar dari area api. Dia tidak bisa membiarkannya maju lagi. Kalau tidak, pondok pedang itu akan berubah menjadi sebidang tanah hangus di bawah kuku besinya.
Lin Bai berpikir dua kali dan memutuskan untuk tidak menyerah. Pedang kekaisaran melesat ke arah monster itu. 3 pedang terbang menerobos udara, dan susunan pedang pembunuh 3 surga dan bumi terbuka lagi. Pedang itu menghantam punggung monster itu dengan keras. Cangkang lumpur di belakang monster itu hancur, dan magma di dalamnya menyembur keluar. Pada saat yang sama, teriakan melengking keluar dari mulut monster itu, dan tiba-tiba menoleh ke belakang. Sepasang mata yang penuh dengan api yang marah dan menyala-nyala melotot ke arah Lin Bai, mengayunkan pedang api yang panjang dan menghantam Lin Bai. Bab 4388 Abadi. Monster itu meraung dan meraung ke langit. Kedua tangannya mengangkat pedang api dan menyerang Lin Bai dengan ganas. Pedang api itu menebas dengan ganas, dan roh pedang itu berlari melintasi ribuan mil. Wajah Lin Bai tampak berwibawa. Setelah dia dengan cepat menghindarinya, pedang iblis itu terbang keluar dari tas penyimpanan, dan berkata dengan suara, 24 pedang di langit. Laut mengalir. Setelah Lin Bai menghindari pedang monster itu, keterampilan pedangnya menyala. Lin Bai dengan cepat mendekati monster itu. Sebuah pedang memotong kepala monster itu. Cahaya pedang dengan mudah memotong monster itu menjadi 2. Tetapi sebelum Lin Bai merasa senang, tubuh monster itu mengembun dari api. Abadi. Lin Bai mundur dan menyaksikan monster itu perlahan terlahir kembali di dalam api. Dia segera mengerti bahwa monster itu, abadi, dan bahkan tidak dapat dibunuh oleh 24 pedang di langit. Roh api tidak memiliki kehidupan, tidak ada roh, tidak ada tubuh, tidak ada tubuh. Itu sepenuhnya terbentuk oleh kehendak api. Selama medan api ini masih ada, tidak peduli berapa kali kamu membunuhnya, dia akan terlahir kembali di area api ini. Ketika Lin Bai memasuki dunia iblis, dia juga tahu bahwa ada beberapa hal yang abadi antara langit dan bumi. Misalnya, seniman bela diri yang disempurnakan menjadi malu di medan Tao Sura dianggap sebagai abadi. Di dunia iblis dan dunia spiritual, mereka disebut abadi. Jelas, kekuatan api yang ditemui Lin Bai hari ini juga abadi dan hampir tidak dapat dibunuh. Di dunia latihan, yang paling umum adalah kultivasi hantu. Umur panjang kultivasi hantu hampir tak terbatas, tetapi tidak ada entitas. Meskipun yang abadi itu baik, mereka dapat memiliki Shou Yuan yang hampir abadi, tetapi mereka membayar harga yang sangat mahal. Banyak yang abadi tidak memiliki kesadaran, tidak memiliki kemanusiaan, tidak memiliki alasan, dan tidak memiliki 7 emosi dan 6 keinginan. Misalnya, orang-orang di kuil Tao Sura malu. Meskipun mereka juga abadi, mereka tidak memiliki kesadaran dan tidak tahu apa yang mereka lakukan. Mungkin dalam tahun-tahun yang panjang, beberapa orang malu dapat berada di luar kendali aturan, lahirlah secercah kebijaksanaan, tetapi tidak diketahui berapa tahun kemudian, mungkin jutaan tahun tidak dapat membiarkan mereka menghasilkan kebijaksanaan. Jadi di dunia iblis, semua orang tahu manfaat keabadian, tetapi tidak ada yang ingin menjadi abadi. Namun, di beberapa keluarga, ada beberapa orang kejam yang bersedia melakukannya. Misalnya, seorang lelaki tua dari sebuah keluarga merasa bahwa umurnya akan habis, dan keluarganya sangat lemah dan tidak mampu melawan musuh asing. Sebagian besar leluhur ini akan menghancurkan roh mereka, memurnikan diri mereka menjadi abadi, dan menyegel diri mereka sendiri. Ketika keluarga menghadapi krisis pemusnahan, keturunan keluarga akan memukul mereka membuka segel dan membiarkan yang abadi mati bersama musuh. Raungan. Monster bertubuh manusia Niutu itu mengembun lagi, mengangkat pedang api untuk meraung, dan membelah diri ke Lin Bai lagi. Jika kau tidak bisa membunuhku, apa yang bisa kulakukan? Kita hanya bisa membawanya kembali. Lin Bai menginjak pedang terbang dan terbang ke kedalaman area api. Karena dia tidak bisa membunuh yang abadi, dia hanya bisa menemukan cara untuk menjauhkannya dari pintu keluar area api. Lebih baik menyegelnya di area api. Monster itu benar-benar tertarik pada Lin Bai. Alih-alih berjalan menuju pintu masuk gua, monster itu mengejar Lin Bai. Setiap kali Lin Bai terbang menjauh dari krisis dengan pedang terbang, Lin Bai berterima kasih kepada Ling Tianzi. Ketika Ling Tianzi mengajari Lin Bai seni pedang terbang, dia tidak mengajarkan kekuatan sihir pedang terbang lainnya. Dia hanya mengajari Lin Bai keterampilan mengendalikan pedang. Namun, teknik pedang inilah yang menyelamatkan Lin Bai dari hidup dan mati berkali-kali. Sekali lari, sekali kejar, Lin Bai dan monster itu perlahan terbang ke kedalaman. Lin Bai semakin merasakan api di sekelilingnya sangat mengerikan, bahkan tubuhnya mulai menunjukkan tanda-tanda terbakar. Lin Bai mengerti, tidak bisa maju, kalau tidak, dia pasti akan mati di zona api. Ini dia. Lin Bai Yujian berhenti dan melihat ke belakang.
Monster itu telah mengangkat pedang api di belakangnya dan menyerang Lin Bai dengan ganas. Lin Bai terkejut dan segera menghindari pedang itu. Pada saat yang sama, cahaya pedang terbang menjauh dan mengenai tubuh monster itu, tetapi hanya menembus lumpur di permukaan. Formula pedang sihir 9 langkah. Lin Bai menginjak kekosongan selama 9 kali berturut-turut. Sebuah pedang menusuk alis monster itu, tetapi hanya mendengar suara dang yang tajam. Pedang iblis yang tajam itu tidak dapat menembus kepala monster itu. Monster itu meraung, dan api menyembur ke seluruh tubuhnya, memaksa Lin Bai keluar. Alasan mengapa Lin Bai mampu menghancurkan tubuh monster itu dengan satu pedang tadi adalah karena teknik pedang yang khusus diciptakan untuk memburu dan membunuh makhluk-makhluk ini yang terus-menerus dibunuh. Itulah sebabnya dia begitu kuat terhadap roh api. Namun, teknik pedang biasa lainnya bahkan tidak dapat melukai tubuh roh api. Sekarang Lin Bai hanya ingin menghancurkan roh api dan memberi dirinya waktu untuk melarikan diri. Laut mengalir melintasi laut. Satu pedang gagal memenuhi harapan Lin Bai. Segera, Lin Bai membalikkan tubuhnya dengan pedang dan muncul kembali sebagai 24 pedang di langit. Kekuatannya yang mengerikan dilepaskan dan monster itu dipotong-potong. Segera memanfaatkan celah ini, Lin Bai Yujian dengan cepat pergi, tetapi tidak pergi terlalu jauh. Sebaliknya, dia berdiri ribuan mil jauhnya, menjalankan mata sura untuk menyaksikan kelahiran kembali monster itu dari kejauhan. Lin Bai perlu memastikan bahwa setelah monster itu terlahir kembali, dia akan memiliki ide untuk meninggalkan medan api. Jika dia tetap di sini alih-alih pergi setelah kelahirannya kembali, Lin Bai akan dapat kembali ke Pondok Pedang Tibet. Jika monster itu terlahir kembali dan pergi ke pintu keluar area api, Lin Bai harus menemukan cara lain untuk menghentikan monster itu. Namun, hari itu gagal. Setelah monster itu terlahir kembali, dia melihat sekeliling dan melihat bahwa tidak ada Lin Bai di sekitarnya. Segera, dia menyeret pedang api panjang ke pintu keluar area api. Melihat pemandangan ini, Lin Bai, yang berada ribuan mil jauhnya, tidak dapat menahan diri untuk tidak menggelapkan wajahnya. Tidak bisakah kau menghentikannya? Apa yang bisa kulakukan? Dari sudut matanya, Lin Bai melihat ke dalam tas penyimpanannya dan mencari harta karun yang dapat menangani roh api. Namun, harta karun di tubuh Lin Bai terlalu sedikit. Sebagai seorang pendekar pedang, selama dia memiliki pedang, dia tidak terlalu mementingkan harta karun lainnya. Sambil mencari ke satu sisi berulang kali, pandangan Lin Bai perlahan-lahan jatuh pada labu hijau di sudut tas penyimpanan. Labu hijau ini awalnya digunakan oleh Lin Bai untuk menaklukkan orang-orang Heiwu yang mengubur sungai mayat di tanah kuno. Kemudian, ketika Lin Bai meninggalkan tanah kuno untuk pergi ke makam Tianshen, ia memberikan labu yang berisi air sungai dan prajurit hitam kepada Bai Xiao Xiao untuk hari hujan. Saat Lin Bai kembali dari makam dewa dan membuat terobosan dalam kultivasinya, prajurit hitam di labu hijau tidak lagi berguna. Ketika Lin Bai memimpin pasukannya ke Cina Selatan, ia menempatkan prajurit hitam di labu hijau kembali ke sungai pemakaman. Perjanjian antara Lin Bai dan prajurit hitam tidak dilupakan. Namun kemudian, pembunuhan tiba-tiba keluarga Yu Jushen mengacaukan semua rencana Lin Bai. Labu hijau ini dapat menahan air sungai yang melewati sungai mayat. Aku tidak tahu apakah itu dapat menahan roh api. Melihat monster itu selangkah demi selangkah menuju area api, Lin Bai tidak punya waktu untuk berpikir lebih banyak, menjalankan skill, membaca formula di mulutnya, dan memukul labu hijau di atas kepala monster itu. Bab 4389 Labu Hijau Ajaib. Labu hijau adalah hadiah yang diberikan oleh Yuan Mo, leluhur dinasti Yuan, ketika Lin Bai bergabung dengan Sekte Iblis Abadi. Seharusnya berasal dari dunia roh, tetapi Lin Bai tidak tahu untuk apa. Awalnya dia mendapatkan labu hijau, dan kemudian Lin Bai menggunakannya untuk menampung anggur. Kemudian, Lin Bai menggunakannya untuk menampung air sungai mayat. Labu hijau memiliki lubang khusus di dalamnya, yang dapat menampung bagian bawah sungai tempat mayat dikubur. Pada saat ini, Lin Bai sekali lagi menawarkan labu hijau. Di bawah bimbingan roh, sumbat labu terbang. Dengan kata-kata Lin Bai di mulutnya, kekuatan isap dari labu hijau jatuh pada monster itu. Monster itu meraung ke arah labu hijau, melambaikan pedang api dan menebas. Kekuatan yang mengerikan jatuh pada labu hijau, tetapi tidak meninggalkan bekas luka apapun. Sebaliknya, itu membuat labu hijau bersinar. Kekuatan yang mendominasi langsung menyedot tubuh monster itu ke dalam labu hijau, dan dimasukkan ke dalam labu hijau dengan sepotong medium api. Apakah kamu berhasil? Lin Bai terkejut, tetapi dia tidak menyangka akan berhasil dengan mudah. Segera,
Lin Bai mengangkat tangannya, dan labu hijau jatuh ke tangannya. Lin Bai melihat ke bawah dan melihat bahwa di dalam labu, monster itu berdiri di dasar botol, mengayunkan pedang api yang panjang, dan dengan ganas memahat dinding bagian dalam labu, dan gelombang panas menyembur keluar dari mulut labu. Tetapi tidak peduli seberapa keras monster itu, labu itu tetap diam dan tak tertembus. Lin Bai menekan sumbat dengan tergesa-gesa, dan seluruh labu itu tenang dan tergeletak di tangannya seolah-olah semua ini tidak pernah terjadi. Apa asal-usul labu ini? Luar biasa. Lin Bai tidak bisa menahan sedikit keterkejutannya. Dia mencoba, tetapi dia tidak menyangka bahwa labu hijau sekali lagi memberi Lin Bai keajaiban. Aku seharusnya tidak mengerahkan kekuatan labu hijau ini sepenuhnya, jika tidak, kekuatan labu harta karun ini akan menjadi lebih mengerikan. Sekarang Lin Bai hanya tahu aplikasi dasar labu hijau, tetapi dia tidak tahu kekuatan lain dari labu harta karun ini, tetapi tidak ada yang memberitahunya. Namun, saat ini, labu hijau telah menerima roh api, yang juga merupakan solusi untuk kebutuhan mendesak pondok pedang Tibet. Pada saat ini, Lin Bai tiba-tiba merasakan bau orang asing lainnya di area api. Ketika dia hendak menyingkirkan labu hijau, dia melihat ke depan. Di atas lautan api yang tak terbatas di area api, beberapa sosok datang terbang dengan cepat dan jatuh di depan Lin Bai. Pemimpinnya adalah Li Mojun, yang bertugas mengajar. Lihat Tuan. Apakah pemimpin telah kembali dari Sansu? Lin Bai mengepalkan tinjunya. Li Mojun, yang bertugas mengajar, tampak berdebu di sekujur tubuhnya. Wajahnya sedikit pucat dan berwibawa. Tatapannya tajam seperti pisau, tepat setelah kembali ke Sekte Iblis Abadi. Aku melihat asap mengepul di atas pondok persembunyian pedangmu. Aku menduga sesuatu mungkin telah terjadi di area api, dan kupikir kultivasimu lemah dan tidak mampu menahan roh api di area api, jadi aku datang untuk membantumu. Dan roh api. Li Mojun melihat sekeliling, tetapi hanya menemukan Lin Bai berdiri sendirian di atas lautan api, tetapi tidak ada jejak roh api. Lin Bai diam-diam memasukkan labu hijau ke dalam tas penyimpanan, mengepalkan tinjunya dan berkata, aku telah memecahkan roh api, tetapi ada beberapa hal yang harus kukatakan kepada guru. Roh api awalnya disegel oleh klan, tetapi tentara aliansi Hengzu menyelinap ke area api, membuka segel dengan sengaja, melepaskan roh api, dan hampir menyebabkan bencana. Bagaimana itu bisa terjadi? Wajah Li Mojun galak. Ketika kalian memasuki medan api, kalian seharusnya menemukan bahwa ada seseorang di area api. Dia adalah prajurit Liga Hengzu, jadi kalian dapat menginterogasinya dengan hati-hati. Kata Lin Bai. Li Mojun, pemimpin sekolah, berkata, sudah waktunya untuk berkonsentrasi menekan kekuatan aliansi Hengzu. Ini adalah kesempatan yang bagus. Aku tidak akan melepaskannya dengan mudah. Aku akan mengejarnya sampai akhir. Ayo, tinggalkan zona api terlebih dahulu dan katakan. Lin Bai meninggalkan area api di belakang Li Mojun. Saat dia melewati lorong masuk area api, dia bertanya kepada Li Mojun, yang telah terbakar seperti manusia, dan bertanya, prajurit Liga Hengzu. Guru besar guru yang bertanggung jawab. Pria itu gemetar dan berkata dengan ngeri, ya, saya adalah murid Liga Hengzu. Atas nama siapa kamu datang untuk membuka segel roh api? Li Mojun bertanya lagi. Yang bertanggung jawab mengajar, murid itu dulunya bersalah dan berjasa, dan mengatakan bahwa dia memiliki tangan hitam di belakang punggungnya. Mari kita lihat bahwa tidak mudah bagi murid untuk berlatih dan bersikap lunak untuk menghadapinya. Murid itu berkata dengan tergesa-gesa bahwa dia telah sepenuhnya memahami bahwa kepala sekolah tidak akan melepaskan masalah ini dengan mudah. Jika dia menundukkan kepalanya untuk mengakui kesalahannya, dia mungkin masih bisa menyelamatkan hidupnya. Jika dia harus melawan dalam situasi putus asa, dia akan mati. Meskipun Li Mojun adalah orang yang santai, semua orang tahu bahwa ini adalah dunia iblis. Seni bela diri yang dapat bertahan hidup di dunia iblis pasti jauh lebih banyak daripada orang biasa. Terutama bagi para pahlawan seperti Li Mojun, begitu dia ingin berpegang teguh pada sesuatu, tidak mungkin baginya untuk menyerah dengan mudah. Jika kau tidak mengatakannya, pergilah ke aula hukuman, di sana kau akan berbicara, kata Zhang Jiao Li Mojun dengan dingin. Jika kau mengajariku cara bersikap baik, jika kau mengajariku, jika kau tidak pergi ke aula hukuman, atau jika kau tidak pergi ke aula hukuman, aku akan mengatakan wakil ketua Wu memintaku untuk datang. Pria itu menceritakan seluruh kisahnya kepada Li Mojun. Para pejuang Liga Hengzu memiliki kemampuan yang hebat. Mereka berani membuat gelombang di area api dan membuka segel roh api. Mereka berada dalam bahaya dan naik turun di Sekte Iblis Abadi. Li Mojun, pemimpin sekte,
mendengus dingin, bawa orang ini kembali ke klan dan berikan dia ke aula hukuman untuk dibuang. Tetapi ada syarat bahwa dia harus hidup sebelum aku membiarkannya mati. Ya, beberapa tetua di belakang Li Mojun datang dan dibawa ke aula hukuman oleh beberapa tetua dalam tangisan minta ampun pria ini. Li Mojun dan Lin Bai berjalan di belakang. Li Mojun berbisik, aku tahu bahwa itu adalah pilihan yang baik untuk memilihmu. Seperti yang diharapkan, segera setelah Anda pindah ke Pondok Pedang Tibet, saya menemukan kesempatan untuk menyerang Liga Hengsu. Lin Bai berkata sambil tersenyum, Pondok Pedang Tibet awalnya adalah hal yang penting di mata Liga Hengsu. Bahkan jika pemimpin tidak memilih saya, dia akan memiliki efek seperti itu jika dia memilih orang lain. Tidak, tidak, tidak. Li Mojun menggelengkan kepalanya dan berkata, orang lain akan menyerah pada tekanan Liga Hengsu, tetapi saya tahu bahwa orang-orang Tuntian tidak akan tunduk, karena jika Anda bersedia tunduk, Protos raksasa tidak akan mengejar Anda begitu lama. Pondok Pedang Tibet membutuhkan seorang master yang tidak akan tunduk kepada siapapun, dan saya telah mencari orang ini selama beberapa dekade, dan akhirnya membiarkan saya menemukan Anda. Li Mojun berkata sambil tersenyum, tetapi saya ingin mengingatkan Anda bahwa begitu saya ingin menyerang Liga Hengsu, saya pasti akan mencabik-cabik wajah saya. Sebentar lagi, Liga Hengsu akan menebak bahwa orang di balik Pondok Pedang Tibet adalah aku. Liga Hengsu dan 8 keluarga kuat di Hengsu pasti akan membalas. Tidak mudah bagi mereka untuk berurusan denganku, tetapi mereka akan datang untuk berurusan denganmu. Mereka akan menekanmu dan datang untuk menunjukkan kepadaku. Kamu harus bersiap untuk itu. Lin Bai mengangkat bahu, dengan acuh tak acuh berkata, sekarang aku memiliki air dan api Liga Hengsu, apalagi yang perlu ditakutkan. Apakah pemimpin berpikir bahwa aku tidak bertarung dengan Liga Hengsu, dan Liga Hengsu akan membiarkanku pergi? Bab 4390 Istana Abadi. Pemimpin Li Mojun pergi bersama prajurit sekutu Hengsu. Lin Bai kembali ke Pondok Pedang Tibet dan berdiri di tepi danau yang mengamati bulan dan melihat kembali ke pegunungan di sebelah selatan Gunung Wuyuan. Meskipun area kebakaran tidak menyembur, gunung itu telah berubah menjadi bumi hangus. Ada banyak kematian dan cedera di gunung itu. Lin Bai menggelengkan kepalanya, tidak ada bencana. Zhou Xi dan Liu Jiangshui menghampiri dan memanggil, Tuan, Tuan. Lin Bai melihat kembali ke arah mereka dan berkata, saya telah menekan semburan api di area kebakaran. Tidak akan ada banyak perubahan dalam waktu dekat. Sayang sekali pegunungan selatan telah terbakar habis. Selama periode ini, kalian berdua harus berusaha lebih keras untuk memperbaiki pegunungan selatan. Selain itu, urusan luar negeri harus mengawasi situasi area kebakaran. Jika ada gelombang di area kebakaran, harap segera beritahu saya. Ya, Zhou Xi dan Liu Jiangshui menanggapi dengan tergesa-gesa. Dengan lambaian lengan panjang Lin Bai, sebuah token giok jatuh di depan Liu Jiangshui. Saya baru saja bertemu dengan pemimpin dan memperoleh sebuah token giok tingkat pemula untuk Anda dan saudara perempuan Anda. Ketika keadaan di pondok persembunyian pedang sudah beres, kalian berdua memegang token giok dan pergi ke aula di Aken bagian dalam untuk mendaftar dan mendaftarkan diri. Kalian dapat disebut sebagai murid bagian dalam dari Sekte Iblis Abadi. Liu Jiangshui sangat gembira dan berkata, terima kasih atas kebaikan Anda. Jalannya masih panjang untuk berlatih. Saya harap Anda dan saudara perempuan Anda akan memiliki kehidupan dan latihan yang baik. Jangan sia-siakan tahun-tahun indahmu. Lin Bai bertanya lagi. Cher dan An-An memenuhi harapan mereka. Liu Jiangshui berlutut di depan Lin Bai, meneteskan air mata rasa terima kasih. Lin Bai membantu Liu Jiangshui berdiri dan meminta Zhou Xi dan Liu Jiangshui untuk menangani area api, sementara Lin Bai kembali ke ruang rahasia dan terus mematikan. Duduk di ruang rahasia, Lin Bai mengeluarkan labu hijau dan meletakkannya di tangannya untuk dipelajari dengan saksama. Labu hijau itu penuh dengan cahaya yang berharga dan indah. Ia berbaring di telapak tangan Lin Bai dengan sangat tenang. Tidak seorang pun dapat berpikir bahwa ada roh api yang meraung dan menghancurkan semua hal di dalam labu hijau ini. Lin Bai mengganti dan membuka sumbatnya, dan gelombang panas menyembur keluar, membuat ruangan itu langsung kering. Setelah melindungi tubuh dan matanya, Lin Bai melihat ke dalam sepanjang mulut botol kecil labu itu. Ia melihat roh api berdiri di dasar labu, dan menatap Lin Bai. Dari waktu ke waktu, ada raungan yang mengerikan di mulutnya. Hijau ini labu kuning benar-benar harta karun yang bagus. Ia tidak hanya dapat menahan sungai besar, tetapi juga menahan api yang tak terbatas. Lin Bai menutup sumbatnya, mengambil labu hijau itu dan berkata sambil tersenyum, aku tidak tahu harta macam apa benda ini di dunia spiritual. Ya,
Benda ini memiliki kekuatan yang sangat dahsyat. Lin Bai duduk di ruang rahasia dan mempelajari labu hijau selama 2 atau 3 hari, tetapi dia tidak pernah menemukan khasiat lain dari labu hijau. Sekarang Lin Bai hanya mengetahui kegunaan dasar labu hijau, yaitu mengorbankan labu dan melafalkan rumus yang ringkas. Dia dapat membawa air sungai dan api ke dalam labu tanpa merusak labu sama sekali. Selain itu, Lin Bai tidak memperoleh apapun dalam fungsi dan kemampuan lainnya. Namun setelah waktu ini, Lin Bai mengambil roh api dengan labu hijau. Lin Bai mengerti bahwa labu hijau sama sekali bukan benda fana, dan pasti memiliki kekuatan yang sangat kuat. Namun, Lin Bai tidak mengetahuinya sekarang. Jika dia memiliki kesempatan untuk pergi ke dunia spiritual di masa depan, dia akan melihat apakah dia dapat menemukan kegunaan labu hijau. 2 atau 3 hari kemudian, Zhou Xi memanggil keluar dari ruang rahasia, "Guru, ada seorang tetua di luar yang meminta pertemuan." Dia mengatakan bahwa dia datang untuk mengundang guru ke Istana Abadi di bawah perintah guru. "Guru, izinkan saya pergi ke Istana Abadi." Mendengar suara itu, Lin Bai mengerutkan kening dan tiba-tiba berteriak. Limo Jun, pemimpin sekte, mengatakan beberapa hari yang lalu bahwa dia akan menantang Liga Hengsu. Namun sekarang 2 atau 3 hari kemudian, diperkirakan Limo Jun telah mengetahui apa yang diinginkannya dari prajurit Liga Hengsu, sehingga Lin Bai dapat menjadi saksi. Segera setelah Lin Bai keluar dari ruang rahasia dan mengatur agar Zhou Xi dan Liu Jiangsui tinggal di Pondok Pedang Tibet, dia mengikuti tetua itu ke Istana Abadi. Istana Abadi, tempat para master sekte iblis abadi tinggal dan berlatih di dinasti sebelumnya, adalah salah satu dari 7 ladang Tao di sekte iblis abadi. Setelah datang ke sekte iblis abadi untuk waktu yang lama, Lin Bai tidak dapat pergi ke 7 kuil Tao lainnya. Dia tidak tahu hal-hal aneh apa yang ada di Istana Abadi. Tetua berikut memanjat gunung dan memasuki area inti sekte iblis abadi. Sebuah gunung yang menjulang tinggi muncul dalam pandangan Lin Bai. Di puncak suci itu, tumbuh-tumbuhan menutupi langit, pohon pinus berdiri tegak, dan air terjun jatuh ribuan mil dari tengah gunung. Ada burung bangau yang terbang di awan. Di puncak gunung, istana yang menjulang tinggi berdiri seperti istana suci, dan ada 7 puncak di atas istana sepanjang tahun. Awan dan warna-warni berwarna-warni berdiri. Dari kejauhan, tempat ini seharusnya bukan tempat tinggal bagi manusia, melainkan rumah abadi. Lin Bai mengikuti tetua itu untuk terbang ke puncak suci, dan diameternya jatuh di depan istana. Di depan istana, ada sebuah alun-alun yang dilapisi batu giok putih, yang sangat mewah. Berdiri di alun-alun dan melihat keluar, Anda bisa melihat bentuk lahan sekte iblis abadi di mata Anda, dengan gunung-gunung dan sungai-sungai yang indah. Lin Bai dan tetua berjalan melalui alun-alun di depan istana, dan sebelum mereka tiba di istana, Lin Bai mendongak dan melihat bahwa 3 kata, Istana Abadi, pada plakat itu berisi roh keluarga abadi. Tetua itu memberitahu bahwa setelah izin dari guru, Lin Bai dan tetua itu memasuki kuil. Berjalan ke aula, Lin Bai melihat 2 tetua dan 3 tetua berdiri di sebelah kiri, sementara sekelompok ahli dari Liga Hengsu berdiri di sebelah kanan mereka. Di tengah aula, seorang prajurit berlutut di tanah, seluruh tubuhnya menggigil. Laporkan kembali kepada pemimpin. King Luo ada di sini. Tetua itu berjalan ke aula dan berkata kepada Limo Jun. Berdiri di aula, Lin Bai mendongak. Limo Jun, pemimpin sekolah, sedang duduk di atas posisinya yang tinggi, memancarkan kekuatan surgawi yang cemerlang. Sulit untuk menatapnya langsung, murid King Luo, mohon bertemu dengan guru, semua tetua, dan semua tetua. Lin Bai memberi hormat kepada semua orang kuat di aula. Kedua tetua dan 3 tetua mengangguk sambil tersenyum, sementara orang-orang kuat di Liga Hengsu bermata dingin, bersenandung dan mengabaikan. Limo Jun, kepala sekolah, berkata, King Luo, aku ingin kau datang ke sini hari ini. Ini tentang Liga Hengsu yang dengan sengaja membuka segel area api Pondok Pedang Tibet, melepaskan roh api, yang hampir menyebabkan keluarga iblis abadi mati. Ini terjadi di Pondok Pedang Tibetmu, jadi aku ingin memintamu untuk datang ke sini untuk mendengarkan pendapatmu. Lin Bai berkata sambil tersenyum tipis, hari itu, pemimpin datang ke area api untuk membantu. Arti dari murid telah dijelaskan dengan jelas. Jika kau harus membunuh seseorang, tolong jangan berhati lembut. Tetapi Liga Hengsu tampaknya memiliki pendapat yang berbeda tentang masalah ini. Mereka mengatakan bahwa bukan Liga Hengsu yang memerintahkannya untuk membuat masalah di area kebakaran Pondok Pedang Tibet, tetapi dia bertindak dengan sembrono, dan Liga Hengsu tidak akan mengakui tindakannya. Oh! Lin Bai terkejut. Dia melihat wakil pemimpin Wu di Liga Hengsu. Sambil tersenyum,
Dia tahu bahwa Liga Hengzu ingin meninggalkan mobil itu.